Halo, selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam minggu yang baru. Dan kiranya sukacita dan semangat senantiasa ada di dalam hati kita. Mari kita akan membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran pasal yang ke-6 sampai pasal 7 ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya berfirmanlah Allah kepada Musa, "Akulah Tuhan, aku telah menampakkan diri kepada Abraham, Ishak, dan Yakub sebagai Allah yang Maha Kuasa. Tetapi dengan namaku, Tuhan, aku belum menyatakan diri. Bukan saja aku telah mengadakan perjanjianku dengan mereka untuk memberikan kepada mereka tanah Kanaan, tempat mereka tinggal sebagai orang asing. Tetapi aku sudah mendengar juga orang Israel yang telah diperbudak oleh orang Mesir, dan aku ingat kepada perjanjianku. Sebab itu, katakanlah kepada orang Israel, Akulah Tuhan, aku akan membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir, melepaskan kamu dari perbudakan mereka, dan menebus kamu dengan tangan yang teracung dan dengan hukuman-hukuman yang berat. Aku akan mengangkat kamu menjadi umatku, dan aku akan menjadi Allahmu, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan Allahmu yang membebaskan kamu dari kerja paksa orang Mesir. Dan aku akan membawa kamu ke negeri yang dengan sumpah telah kujanjikan memberikannya kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan aku akan memberikannya kepadamu untuk menjadi milikmu. Akulah Tuhan." Lalu Musa mengatakan demikian kepada orang Israel. Tetapi mereka tidak mendengarkan Musa karena mereka putus asa dan karena perbudakan yang berat itu. Kemudian Tuhan berfirman kepada Musa, "Pergilah menghadap, katakanlah kepada Firaun Raja Mesir, bahwa ia harus membiarkan orang Israel pergi dari negerinya." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Orang Israel sendiri tidak mendengarkan aku. Bagaimanakah mungkin Firaun akan mendengarkan aku seorang yang tidak betah lidahnya?" Demikianlah Tuhan telah berfirman kepada Musa dan Harun, serta mengutus mereka kepada orang Israel dan kepada Firaun, Raja Mesir, dengan membawa perintah supaya orang Israel dibawa keluar dari Mesir. Inilah para kepala kaum keluarga mereka. Anak-anak Ruben, anak sulung Israel, Henok, Palu, Hesron, dan Karmi. Itulah kaum-kaum Ruben. Anak-anak Simeon, Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, Sohar, dan Saul. Anak seorang perempuan Kanaan, itulah kaum-kaum Simeon. Inilah nama anak-anak Lewi menurut urutan kelahirannya: Gerson, Kehat, dan Merari. Umur Lewi 137 tahun. Anak-anak Gerson, Libni, dan Simei menurut kaum mereka. Anak-anak Kehat, Amran, Yisar, Hebron, dan Usiel. Umur Kehat 133 tahun. Anak-anak Merari, Mahli, dan Musi. Itulah kaum-kaum Lewi menurut urutannya. Dan Amran mengambil Yokebed, saudara ayahnya, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Harun dan Musa baginya. Umur Amran 137 tahun. Anak-anak Yisar, Korah, Nefek, dan Sikri. Anak-anak Usiel, Misael, Elsafan, dan Sifri. Dan Harun mengambil Elisam, Seba, anak perempuan Aminadab, saudara perempuan Nahason, menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan baginya Nadab, Abihu, Eleazar, dan Itamar. Anak-anak Korah, Asir, Elkana, dan Abisab. Itulah kaum-kaum orang Korah: Eleazar,
anak Harun mengambil salah seorang anak perempuan Putiel menjadi istrinya, dan perempuan ini melahirkan Pinehas baginya. Itulah para kepala kaum keluarga orang Lewi menurut kaum mereka. Itulah Harun dan Musa yang diperintahkan Tuhan. Bawalah orang Israel keluar dari tanah Mesir menurut pasukan mereka. Merekalah yang berbicara kepada Firaun, raja Mesir, supaya mereka membawa orang Israel keluar dari Mesir. Itulah Musa dan Harun. Pada waktu Tuhan berfirman kepada Musa di tanah Mesir, Tuhan berfirman kepadanya, "Akulah Tuhan, katakanlah kepada Firaun raja Mesir segala yang kufirmankan kepadamu." Tetapi Musa berkata di hadapan Tuhan, "Bukankah aku ini seorang yang tidak betah lidahnya? Bagaimana mungkin Firaun akan mendengarkan aku?" Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Lihat, aku mengangkat engkau sebagai Allah bagi Firaun, dan Harun abangmu akan menjadi nabimu. Engkau harus mengatakan segala yang kuperintahkan kepadamu, dan Harun abangmu harus berbicara kepada Firaun, supaya dibiarkannya orang Israel itu pergi dari negerinya. Tetapi aku akan mengeraskan hati Firaun, dan aku akan memperbanyak tanda-tanda dan mukjizat-mukjizat yang kubuat di tanah Mesir. Bila mana Firaun tidak mendengarkan kamu, maka aku akan mendatangkan tanganku kepada Mesir dan mengeluarkan pasukanku, umatku, orang Israel dari tanah Mesir dengan hukuman-hukuman yang berat. Dan orang Mesir itu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan apabila aku mengacungkan tanganku terhadap Mesir dan membawa orang Israel keluar dari tengah-tengah mereka." Demikianlah diperbuat Musa dan Harun seperti yang diperintahkan Tuhan kepada mereka. Demikianlah diperbuat mereka. Adapun Musa 80 tahun umurnya dan Harun 83 tahun ketika mereka berbicara kepada Firaun. Dan Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, "Apabila Firaun berkata kepada kamu, 'Tunjukkanlah suatu mukjizat,' maka haruslah kau katakan kepada Harun, 'Ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun,' maka tongkat itu akan menjadi ular." Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan. Harun melemparkan tongkatnya di depan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya, dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Tetapi hati Firaun berkeras, sehingga tidak mau mendengarkan mereka keduanya, seperti yang telah difirmankan Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dari sini tampaklah bahwa bagaimana usaha Tuhan untuk meyakinkan Musa agar ia tetap berani dan kuat menghadapi tugas yang Tuhan berikan, yaitu meyakinkan bangsa Israel sendiri bahwa Tuhan akan melepaskan mereka dari perbudakan Mesir dan juga harus menghadapi Firaun. Musa dikuatkan oleh Tuhan dan diyakinkan oleh Tuhan sendiri melalui tanda-tanda, mukjizat-mukjizat. Bahkan juga dijelaskan bahwa Musa dan Harun adalah keturunan dari suku Lewi, yaitu orang-orang yang dikhususkan untuk melayani Allah di bait-Nya.
Oleh karena itu, pengutusan Tuhan atas Musa dan Lewi seturut dengan keturunan atau leluhurnya. Namun Musa tetap mengalami gentar, meskipun pada akhirnya Musa dan Harun tetap melakukan tugas yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu menghadapi bangsanya sendiri dan juga Firaun. Bapak, Ibu, dan Saudara, kadang Tuhan memberikan banyak tanda untuk menguatkan kita, meyakinkan kita di tengah kegalauan, ketakutan, kegentaran, dan juga kekhawatiran yang kita hadapi. Oleh karena itu, marilah kita tetap melangkah, karena ada Tuhan yang menyertai. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami menyadari bahwa sering kami menghadapi kegentaran, ketakutan, kekhawatiran ketika ada tantangan-tantangan yang harus kami hadapi. Bahkan ketika kami harus melakukan firman-Mu. Namun, kami percaya bahwa Tuhan menyertai kami. Oleh karena itu Tuhan, di tengah kegentaran kami, ketakutan kami, biarlah Tuhan menuntun kami, supaya kami tetap melangkah maju. Karena Tuhan beserta dengan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.